pekan lalu pemirsa ditemukan limbah yang diduga jenis B3 di sepanjang pesisir pantai mulai dari Lampung Barat hingga Lampung Timur. Dari mana limbah tersebut berasal dan sejauh apa dampak yang diakibatkan? Kita akan mencari faktanya. Awal September 2021, sepanjang pesisir pantai di wilayah Provinsi Lampung yang biasanya terlihat indah dan bersih mendadak berubah jadi kotor dan tercemar. Hampir di sepanjang garis pantai mulai dari ujung timur hingga ke barat pesisir Laut Lampung banyak limbah yang berwarna hitam. Limbah itu diduga telah menyebar ke pesisir yang berada di Teluk Lampung. Limbah berwarna hitam pekat dan bertekstur lengket ini diduga telah mencemari perairan di Teluk Lampung sejak 3 minggu terakhir. Limbah yang diduga masuk kategori limbah B3 ini tidak hanya terlihat pada sampah-sampah laut saja. Limbah ini pun terlihat menempel pada batu-batu karang, sehingga batu karang yang terkena limbah ini pun berwarna. Menempelnya limbah ini pada batu karang diduga akibat limbah yang terbawa ombak. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di pesisir pantai Kalianda di Lampung Selatan, dan di titik ini saya juga menemukan, saya duga ini juga merupakan limbah yang berada di sepanjang pesisir pantai mulai dari Lampung Barat hingga Lampung Timur. Kalau bisa saya gambarkan pemirsa, bentuk limbah ini dari warnanya berwarna hitam, dan kalau bisa saya ceritakan juga tekstur dari limbah ini seperti oli, aspal atau minyak, dan ini ketika terkena matahari pemirsa ini meleleh. Sampai saat ini saya belum bisa mencium bau dari limbah ini, dan ini terus meleleh ketika terkena oleh sinar matahari, dan limbah ini menempel di bebatuan yang ada di pinggir pantai Kalianda. Menurut informasi yang kami dapatkan, limbah ini tadinya berada di tengah laut, namun terbawa oleh hempasan ombak hingga ke tepi pantai Kalianda ini. Kita akan coba untuk menemukan titik lainnya pemirsa, karena saya juga melihat ada titik lain dengan bentuk limbah yang sama. Hampir di sepanjang pantai yang kami lalui, sisa limbah berwarna hitam masih kami temui. Nah, di titik ini pemirsa saya temukan wilayah yang cukup banyak ditemukan limbah berceceran di pinggir pantai Kalianda Lampung Selatan ini. Bentuknya semakin beragam dari limbah ini pemirsa, bahkan ada yang menyatu kemudian dengan sampah-sampah yang terbawa dari tengah laut menuju ke pinggir pantai, ranting-ranting pohon, sampah-sampah berupa kayu, plastik bahkan yang juga sudah ikut berwarna hitam pemirsa terkena oleh limbah tersebut. Bahkan ini juga bisa menyatukan sampah yang lainnya, menggumpal menjadi satu. Pantai yang memiliki pasir berwarna putih kini sudah berubah menjadi bercak hitam karena bercampurnya pasir pantai dengan limbah yang terbawa air laut ke pantai. Cukup banyak pemirsa di titik ini di pesisir pantai Kalianda ditemukan limbah semacam ini. Bahkan ini nampaknya seperti limbah yang sudah menjadi satu dari bambu, kemudian ada botol-botol plastik yang terikat di sini, dan belum ada bau yang bisa saya cium dari limbah ini. Ini. Dan di titik lain juga ditemukan sampah yang juga sudah menyatu dengan limbah. Dapat Anda saksikan sendiri pemirsa, jumlahnya begitu banyak di pinggir pantai Kalianda Lampung Selatan ini. Sampai radius ini saya pun juga belum bisa mencium bau dari limbah tersebut, tapi yang pasti teksturnya sama seperti yang saya temukan di titik-titik sebelumnya. Ini teksturnya meleleh menjadi cair ketika terkena matahari, seperti oli pemirsa, minyak ataupun juga aspal.
Dan memang ini bisa begitu mudah melekat pada benda lain yang dikenainya, pemirsa. Kita akan coba temukan titik lain yang dari informasi kami dapatkan juga ditemukan limbah dengan bentuk semacam ini. Kita akan temukan faktanya, pemirsa. Mata kami tak bisa terhindar dari limbah-limbah yang masih menempel di sepanjang bibir pantai ini. Akibat dari limbah yang terbawa air laut hingga akhirnya mendarat ke pantai, kini pantai terlihat sangat kotor. Limbah yang berwarna hitam, lengket dan berminyak ini kini telah memenuhi hampir di sepanjang mata kami memandang. Dampak akibat adanya limbah ini tampaknya tak hanya mengotori pesisir pantai saja. Banyak juga aktivitas nelayan yang terhenti. Tawi yang berprofesi sebagai nelayan di wilayah Kalianda, Lampung Selatan dan setiap harinya harus melaut, tampaknya jaring lautnya harus beristirahat sejenak. Limbah yang tidak bisa terurai oleh air laut ini membuat jaring ikan Tawi tak bisa lagi membawa hasil laut yang bisa dijadikannya untuk menghasilkan rupiah. Sembari menunggu limbah hitam ini pergi dari lautnya, kini Tawi hanya bisa duduk di atas perahunya sembari memperbaiki jaring-jaringnya yang rusak. Pak Tawi, sempat ngelihat ada limbah, nemuin limbah Pak di pesisir pantai Kalianda ini nggak? Banyak. Limbah itu sering kita pas tebar jaring itu sering nempel. Itulah susah kita nggak dapat ikan kotor jaringnya. Limbahnya kayak apa sih Pak Tawi? Hitam gede-gede kayak gini nih. Warnanya hitam Menggumpal, atau dia lengket? menggumpal, lengket. Kalau kena matahari itu kan sering bubar. Tapi kalau udah nggak kena cahaya mah ngebatu lagi. Itu sering nempel di jala ya? Iya, Pak Tawi ya? nempel di jaring itu. Nempel di jaring itu. Iya. Terus gimana Pak? Udah nemuin limbah ini sudah berapa lama Pak? Udah sekitar sudah seminggu mah ini udah nggak seberapa. Waktu kemarin itu mah ya kita juga payah cari ikan juga. Tak punya banyak pilihan selain menunggu limbah ini benar-benar pergi dari wilayah tempat dirinya mencari nafkah. Pencapaian 7 kilo ikan setiap dirinya melaut, kini pendapatan ini pun harus berkurang jauh. Pendapatan yang bisa dikatakan terjun bebas ini harus dialami Tawi. Tak jarang benang jaring ikan Tawi harus dihinggapi oleh limbah laut yang tak tahu dari mana asalnya. Gimana Pak efeknya karena ada limbah? Cari ikannya jadi sama sekali nggak dapet atau gimana bedanya? Sama sekali nggak dapet ya. Kadang-kadang dapat 2 biji ikan simba. Kadang-kadang mah ya nggak dapet. Ya adanya limbah itu. Biasanya kalau pas lagi nggak ada limbah bisa dapat berapa Pak? Ya sering dapat 5 kilo simba. Kadang-kadang ya 7 kilo, 10 kilo sering dapat. Setiap harinya? Setiap harinya. Sekarang ini udah kayak semenjak adanya limbah. Sampah-sampah ini yang hitam gumpalan gede-gede itu udah mulai susah. Udah kotor jaringnya, kena jaring itu. Terus dapat ikannya berapa Pak jadinya atau sama sekali nggak dapat malah? Ya kalau nggak dapat sekali mesti nggak, ada aja 1-2 biji mah. Cuman kan nggak sesuai di pacing gitu. Ya mau gimana lagi lah, kerjanya tiap hari nelayan ngelaut terus. Tak bisa makan bila jaring tak turun ke laut. Mungkin ini kisah yang Tawi alami saat ini. Inisiatif untuk membersihkan jejak limbah yang masih ada di pasir tempat perahunya bersandar pun kerap ia lakukan. Melaut yang jaraknya lebih jauh, kini harus Tawi lakukan demi terhindar dari limbah hitam yang berada di perairan Lampung. Terus gimana Pak dengan adanya limbah ini? Pak Tawi tetap menunggu aja sambil bersihin, tetap jadi nelayan atau sekarang beralih dulu dari pekerjaan dari nelayan? Kalau saya sih nggak beralih, terus aja. Ya gimana kalau kita pernah masa nelayan ini nggak makan Bu, terus terang aja. Ya walaupun dapat sedikit juga, ya lumayan lah daripada kita nganggur. Berlayarnya jadi harus lebih jauh atau gimana Pak karena iya lebih jauh, harus apa di aspal itu menghindar sama aspal tuh ya kotoran ya. Supaya dapat ikan. Iya, kalau nggak menghindar mah ya jelas nempel jaring kita nggak ditumbur ikan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Konservasi Provinsi Lampung menganggap jika limbah yang berada di wilayahnya ini sudah masuk dalam perhatian skala nasional. Limbah yang masuk ke perairan Lampung ini menurut Rizal sudah terjadi sejak akhir Agustus 2021.
LHK pertama kali mendapatkan laporan mengenai adanya deteksi pencemaran yang terjadi di laut pesisir selatan hingga barat Lampung ini seperti apa sih? Ya, awalnya pertama kita dari media sosial, terus itu informasi ini kita cross check ke kabupaten. Ternyata di kabupaten yang pertama itu Lampung Selatan. Ketika kita koordinasi dengan itu wilayah cagar alam laut di pesisir barat, itu ternyata juga kena. Dan laporan masuk di awal September. Dan kita inventarisir, ternyata ini yang kita perhatikan skalanya sudah skala nasional kan gitu. Makanya kita minta dari KLHK, dari Balai Gakumnya untuk turun kan gitu. Limbah bersih dan laut tak lagi dicemari limbah hitam. Mungkin ini yang menjadi impian Tawi, yang setiap harinya hanya laut yang menjadi lumbung pemasukan untuk kehidupannya. Ya, kalau bisa mah ya hasilnya laut tuh kotor-kotornya bersih, limbah-limbahnya tuh udah bersih lah, jadi enak tuh kita nebar jaring cari ikannya kan ada aja itu. Kalau udah kotor campur minyak-minyak itu kan udah susah ayah carinya. Kami pun bersama Tawi mencoba menelusuri pantai lain yang juga terdampak akibat limbah hitam ini. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke Pulau Mengkudu. Tidak jauh jaraknya, berapa menit Pak kalau menyeberang? Paling sekitar 10 menit, 15 menit lah. 10 sampai 15 menit dari pesisir pantai Kalianda menuju ke Pulau Mengkudu, karena di sana informasinya pemirsa juga ditemukan sejumlah titik yang ada juga limbah yang diduga B3 ini. Kita akan menuju ke sana.